Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat bangsa. Halo. Perkenalkan, nama saya Fitri selaku moderator. Selamat datang di podcast Bangga Indonesia. Hari ini kita akan berbincang bersama kelompok 3 peserta Latsar CPNS Angkatan 1 tahun 2026 Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Pulau Taliabu. Hari ini kita akan mengangkat tema visualisasi bangsa yang dapat mengunggah rasa cinta tanah air dan bangsa sebagai kampanye bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Sebelum kita berbincang, alangkah baiknya kita berkenalan dulu dengan narasumber kita. Dengan saya Fadlan. Dan saya Enggar Suci Pratama. Saya Eko Rahmati Sumaina. Dan saya Ega Riantino. Sebelum saya mulai, saya ingin bercerita terlebih dahulu. Kan sekarang ini kita melihat dan ketahui di pasaran kita, pasar modern sudah banyak ditutupi oleh produk dari luar negeri. Yang mana produk luar negeri lebih bagus daripada produk dalam negeri. Hal itu cenderung terbalik, yang sering kita lupa dan sering kita kurang pahami bahwa dengan membeli produk dalam negeri kita itu merupakan upaya untuk mempertahankan identitas bangsa dan juga wujud nyata dari bernegara. Oke, saya mulai diskusi siang hari ini dengan pertanyaan yang ditunjukkan pada narasumber pertama, yaitu Bapak Fadlan. Menurut saudara, apakah rasa cinta tanah air bisa tumbuh dalam hal-hal sederhana seperti memilih produk lokal atau produk dalam negeri? Silakan Bapak Fadlan. Baik Ibu Fitri, tentu saja itu pasti Ibu Fitri, karena cinta tanah air itu kan tidak selalu harus ditunjukkan dengan lewat aksi besar seperti berdemo atau seperti ikut upacara atau aksi-aksi besar seperti itu, tidak harus Ibu. Pilihan sederhana seperti membeli dan menggunakan produk lokal ini juga merupakan bentuk dari bela negara yang malah lebih konkret ya Ibu. Karena dengan kita membeli dan memakai produk lokal, orang tahu kita itu mencintai produk dalam negeri, sama halnya dengan kita mencintai tanah air kita. Nah, hal ini juga menunjukkan dukungan kita terhadap perekonomian di sosial kita, di nasional kita. Tentunya untuk menjaga lapangan pekerjaan dan mempertahankan nilai-nilai budaya yang melekat pada produk tersebut. Karena kan biasanya di UMKM dalam negeri ini kan memproduksi itu sesuai dengan nilai-nilai budaya. Contohnya seperti baju batik yang sering kita pakai ke kantor di hari Kamis, juga melambangkan budaya Indonesia yang otomatis mencintai Indonesia itu. Itu saja menurut pandangan dari saya. Menarik sekali ya pandangan dari Bapak Fadlan yang menekankan bahwa aksi-aksi yang kita lakukan sehari-hari dengan membeli produk dalam negeri itu justru menunjukkan bukti bahwa kita telah melakukan aksi bela negara. Untuk narasumber kedua, saya ingin bertanya kepada Ibu Enggar. Menurut saudara, bagaimana visualisasi atau citra Indonesia bisa diperkuat lewat karya dan produk kita sendiri itu seperti apa? Silakan Ibu Enggar. Baik, terima kasih host. Menurut saya sendiri, kalau ngomongin visualisasi atau citra Indonesia, sebenarnya itu sederhana. Citra Indonesia bisa kelihatan kuat kalau karya dan produk kita punya ciri khas dan cerita. Jadi bukan cuma soal bagus atau lakunya, tapi juga soal ini Indonesia sekali ini. Gitu. Misalnya kita bikin produk lokal, entah itu baju, kopi, kerajinan, atau konten digital yang mengangkat budaya daerah atau kebiasaan sehari-hari. Tapi dikemas dengan cara yang modern dan relevan sama zaman sekarang. Dari situ orang bisa langsung bilang, oh ini Indonesia. Terus soal kualitas juga penting. Kalau produk kita rapi, channel, orang luar bakal lihat Indonesia sebagai bangsa yang keren, kreatif, dan punya daya saing. Jadi citra Indonesia itu kebentuk bukan dari klaim, tapi dari hasil karya. Di era media sosial, tanpa sadar kita semua jadi etalase Indonesia. Apa yang kita pakai, kita promosikan, dan kita buat itu ikut ngebentuk pandangan orang ke Indonesia. Makanya bangga pakai produk lokal dan terus berkarya itu sebenarnya bentuk cinta dan bela negara versi sekarang. Intinya makin sering kita pakai, bikin dan angkat karya sendiri, makin kuat juga citra Indonesia dan Indonesia di mata dunia. Oke, itu saja. Terima kasih Ibu Enggar.
pandangannya terkait dengan reservasi budaya, terlebih kita di Indonesia sendiri memiliki banyak sekali kebudayaan, mulai dari Sabang sampai Merauke. Saya lanjut saja di narasumber ketiga kita, yaitu Bapak Eko. Sering kita dengar di masyarakat kita sendiri bahwa produk luar itu lebih bagus. Menurut Bapak Eko, apakah kualitas produk dari luar itu memang bagus atau sebenarnya itu pola pikir masyarakat kita saja yang memandang produk dalam negeri kurang bisa bersaing dengan produk dari luar negeri? Silakan Bapak Eko. Terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya ini lebih kepada pola pikir ya, dan kebiasaan yang sudah tertanam sejak lama. Ada stigma bahwa produk luar itu cenderung lebih terkesan premium, padahal sekarang banyak kok produk lokal yang kualitasnya sudah sejajar, bahkan melampaui produk impor sekalipun. Perubahan mindset ini yang harus dibangun lewat edukasi dan pengalaman langsung dengan membiasakan diri dengan membeli dan memakai produk lokal. Kita akan mulai terkesan merasakan keunggulan dan bahkan bangga juga menggunakan produk-produk dalam negeri. Itu saja. Oke, terima kasih atas pandangan dari Bapak Eko. Oke, sekarang kita akan ke narasumber keempat, Ibu Ega. Ini terkait dengan tantangan dari bangsa kita sendiri. Menurut saudara, tantangan terbesar yang dihadapi ketika kita memasarkan produk lokal kepada masyarakat kita sendiri. Silakan Ibu Ega. Terima kasih Ibu host yang cantik. Kalau bicara tentang tantangan, yang paling terasa itu sebenarnya soal mindset atau cara berpikir masyarakat kita. Banyak orang yang menganggap itu produk luar itu jauh lebih keren, jauh lebih berkualitas. Padahal kalau kita mau bandingkan produk lokal yang sekarang itu kualitasnya jauh lebih bagus, bisa bersaing dengan produk-produk luar. Tantangan berikutnya ada di branding dan konsistensi. Banyak produk lokal yang sebenarnya bagus, tapi kemasannya kurang menarik atau ceritanya tuh tidak tersampaikan oleh masyarakat luas. Akhirnya orang ketika melihat produk tersebut, orang berundeh sama nilai produknya, padahal produknya bagus. Selain itu soal harga juga, harga ini selalu menjadi dilema. Ketika orang mau beli produk lokal itu selalu dibanding-bandingkan bahwa mendingan saya beli produk luar lebih bagus dan lebih murah. Nah, itu tantangan produk lokal. Padahal kan kenapa produk lokal lebih mahal? Itu karena yang pertama bahan bakunya mahal, kemudian alat-alat produksinya, kebanyakan alat-alat produksinya bukan buatan Indonesia. Otomatis cost produksinya lebih mahal, harganya juga akan jauh lebih mahal. Nah, yang menjadi tantangan sekarang adalah bagaimana caranya kita membuat suatu produk yang kualitasnya bagus tetapi harganya juga bisa bersaing. Harganya juga bisa dijangkau oleh masyarakat kita. Belum lagi soal distribusi dan promosi. Tidak semua produk lokal itu punya akses ke pasar yang lebih luas. Tidak semua produk lokal itu punya promosi yang kuat. Padahal di era digital ini promosi, visibilitas itu sangat-sangat penting. Tapi justru di situ peluangnya. Kalau kita bisa bangun kepercayaan, meningkatkan kualitas produk dengan cerita produk dan cara yang relate sama masyarakat, pelan-pelan itu mindset itu bisa kita rubah. Dan ketika masyarakat sendiri sudah bangga dan percaya sama produk lokal, yakin dan percaya produk lokal akan semakin laris dan diminati dibandingkan produk-produk luar. Terima kasih. Oke, jawaban dari Ibu Ega sangat bagus. Memang membahas terkait dengan pola pikir yang ada di masyarakat. Namun pola pikir tersebut memang bisa diubah dengan kita memulai dari diri kita masing-masing. Saya ingin kembali ke Bapak Fadlan. Menurut Bapak Fadlan, bagaimana dukungan masyarakat terhadap produk lokal kita untuk sekarang ini? Apakah masyarakat sudah mengalami pergeseran minat dengan memakai produk lokal atau seperti apa? Silakan Bapak Fadlan. Oke, baik. Terima kasih, Bu Fitri. Kalau dilihat sekarang, sebenarnya sudah ada pergeseran yang cukup keras sih. Masyarakat mulai lebih terbuka dan bangga pakai produk lokal, sudah mulai menyentuh ke lapisan-lapisan masyarakat, terutama di kalangan milenial, di kalangan Gen Z. Banyak brand lokal yang sekarang tampilannya keren-keren, kualitasnya oke, dan nggak kalah sama produk-produk luar. Media sosial juga punya peran besar. Dari situ orang jadi gampang nemu produk lokal yang unik dan relevan, sama kayak mereka. Kampanye bangga buatan Indonesia juga pelan-pelan membentuk kesadaran kalau pakai produk lokal itu bukan soal murah atau nasionalisme doang, tapi soal pilihan gaya hidup. Tapi jujur saja pergeseran ini menurut belum merata sih. Masih ada juga masyarakat yang tetap lebih percaya sama produk luar, terutama karena faktor brand besar atau gengsi. Jadi bisa dibilang dukungan itu sudah ada dan terus tumbuh, tapi masih dalam sementara proses. Sekarang tantangannya tinggal konsistensi saja sih. Kalau produk lokal itu terus jaga kualitas, inovasi, dan komunikasi ke konsumennya. Kepercayaan masyarakat bakal makin kuat, dan kalau masyarakat sendiri sudah terbiasa dan bangga pakai produk lokal itu, jadi pondasi paling kuat dan buat ekonomi citra bangsa ke depannya. Menurut saya itu aja. Oke, terima kasih. Saya lanjut ke narasumber kedua, yaitu Ibu Enggar. Langsung tentang seorang ASN. Menurut saudara sendiri, seperti apa menanamkan rasa bangga terhadap produk lokal yang sekarang tengah mengalami krisis? Silakan Ibu Enggar.
Oke, terima kasih host. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau menurut saya pribadi sebagai ASN, menanamkan rasa bangga terhadap produk lokal itu harus dimulai dari contoh nyata, bukan cuma imbauan. Artinya kita sendiri sebagai ASN harus lebih dulu pakai, dukung, dan percaya sama produk lokal. Di tengah kondisi produk lokal yang lagi mengalami tantangan atau krisis, peran ASN itu sebenarnya strategis. Dari hal kecil misalnya menggunakan produk lokal dalam kegiatan kantor, mendukung UMKM di lingkungan sekitar, atau sekedar mempromosikan produk lokal lewat media sosial pribadi. Selain itu, rasa bangga itu bisa tumbuh kalau masyarakat tahu cerita di balik produknya. ASN bisa jadi penghubung ikut menyampaikan bahwa di balik satu produk lokal itu ada tenaga kerja, ada budaya, ada ekonomi masyarakat yang hidup. ASN juga punya peran lewat kebijakan dan pelayanan ketika keteladanan, konsistensi, dan keberanian untuk percaya bahwa produk kita itu layak dan punya nilai. Kalau ASN sudah memberikan contoh, masyarakat pasti lebih mudah ikut. Oke, terima kasih atas pandangannya. Ya, memang dari masyarakat sendiri, dari pemerintah harus memberikan dukungan terhadap produk-produk lokal kita. Karena tanpa adanya dukungan dari pemerintah, produk terkhususnya UMKM kurang bisa berkembang terlebih di pasar global. Saya lanjut ke narasumber ketiga, yaitu Bapak Eko. Cinta produk lokal itu tidak hanya sekedar slogan, tetapi bisa diwujudkan dengan tindakan nyata. Menurut Bapak Eko, langkah kecil seperti apa yang bisa dilakukan masyarakat hari ini? Oke, baik, terima kasih. Hal tersebut bisa dimulai dari diri sendiri dan lingkungan terdekat. Pilih produk lokal saat berbelanja di UMKM. Dan jangan segan membagikan pengalaman positif menggunakan produk lokal di media sosial atau di media apapun. Langkah-langkah kecil ini akan membentuk gerakan besar jika dilakukan bersama-sama. Terima kasih. Oke, benar sekali. Jadi memang tindakan-tindakan kecil itu harus dimulai dari lingkungan sekitar. Setelah itu baru bisa kita tularkan ke lingkungan yang lebih besar dan jangkauan yang lebih luas lagi. Untuk pertanyaan terakhir, saya tunjukkan ke narasumber keempat, yaitu Ibu Ega. Bagaimana cara efektif menumbuhkan kebanggaan menggunakan produk-produk lokal di generasi muda saat ini? Silakan Ibu Ega. Tidak, serius. Terima kasih Bu Host. Kalau bicara soal efektivitas menumbuhkan kebanggaan pakai produk lokal di kalangan generasi muda, kuncinya itu ada di relevansi dan identitas anak muda. Sekarang anak muda itu pakai sesuatu bukan cuma karena butuh, tetapi karena dia merasa bahwa ini gaya saya, ini style saya, inilah saya. Nah, produk lokal itu harus bisa masuk ke lifestyle mereka. Desainnya harus keren, selain kualitasnya yang oke, desainnya harus keren, harus sesuai dengan zamannya mereka. Nah, ketika produk lokal bisa tampil setara, bahkan lebih kece daripada produk luar, maka rasa bangga itu akan tumbuh dengan sendirinya. Jadi tidak perlu dipaksa, cukup kita perbaiki kualitasnya dan modelnya harus sesuai dengan anak-anak zaman sekarang. Itu akan produk lokal itu akan laku di pasaran. Media sosial juga punya peranan penting. Saat influencer, kreator, dan figur yang dekat dengan anak muda pakai dan bangga sama produk lokal, efeknya itu akan cepat. Dan dari situ akan muncul mindset kalau produk lokal itu bukan kampungan, bukan wong deso, tapi justru keren dan punya value. Nah, selain itu penting juga buat mengenalin proses di balik pembuatan produk lokal itu supaya generasi muda tahu bahwa untuk menghasilkan produk lokal yang berkualitas dan sesuai dengan zamannya itu perlu effort atau usaha yang sedemikian bahwa pejuang-pejuang UMKM itu buatnya itu sangat susah, sangat dengan keterbatasan anggaran. Jadi proses-proses seperti itu yang harus diperlihatkan lewat jejak-jejak digital, video-video digital seperti yang Mbak Enggar sampaikan tadi supaya generasi muda juga tahu bahwa ternyata bikinnya itu tidak mudah, sehingga kita tuh harus dukung, harus support. Nah, generasi muda itu ketika dia sudah tahu bahwa satu produk itu hasil karya anak bangsa, dia bisa ngasih dampak yang positif kepada UMKM. Jadi intinya kebanggaan itu tumbuh kalau produk lokal hadir dengan kualitas cerita dan vibe yang sesuai atau relate dengan generasi muda. Kalau sudah cocok, rasa bangga itu akan datang secara sendirinya. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pandangannya dari Bega, sangat bagus sekali. Memang di era globalisasi sekarang, terlebih generasi-generasi muda diberi motivasi dan juga diberi dukungan agar mereka juga bangga terhadap produk-produk lokal kita. Oke, terima kasih untuk kalimat-kalimat dari para narasumber. Saya rangkumkan jadi kalimat singkat. Cintailah produk dalam negeri sebagai manifestasi bela negara di era global. Terima kasih telah mendengarkan podcast kami. Perlu kita ingatkan juga, cinta tanah air bukan hanya diucapkan, tetapi perlu diwujudkan dalam tindakan nyata.
Mari kita terus menumbuhkan rasa cinta tanah air lewat kebanggaan akan produk dan juga karya dari kita sendiri, karena Indonesia yang hebat berawal dari kita yang bangga menjadi darinya. Sekian podcast dari kelompok 3 dengan tema Bangga Berbangsa dan Bernegara Indonesia. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.